Hybridium pada dasarnya sebuah space baru yang menawarkan karya-karya baik itu print multiple maupun karya-karya yang affordable. Ya, selamat siang semuanya. Nah, kita bertemu lagi ya. Kali ini kita akan mengadakan talk show ya bersama bos besar di bidang seni rupa nih. Sebelah saya ada Ibu Andonowati, Bu Aan. Saya mengenal beliau itu dulu saat heboh membeli platnya Patisna ya Bu ya waktu itu. Ditukar dengan Kijang Innova. Wah itu menggemparkan dunia seni rupa waktu itu ya. Dan kalau nggak salah dulu Ibu itu juga support adik-adik kelas saya ya waktu itu, anak-anak abstrak ya Bu ya, abstrak. Nah itu. Nah sekarang kita akan membahas tentang urgensi dari sebuah art space yang baru aja didirikan oleh Ibu Andono ya, namanya Hybridium. Nah sebelumnya juga saya tampilkan juga Bapak Imam Besar kita, Bapak Asmujojono Irianto, nanti ya sebagai provokator estetik ya, nanti untuk mensupport jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan yang mungkin ini menjadi pertanyaan umum ya. Jadi saya hanya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum gitu Bu. Jadi misalnya sebenarnya Hybridium ini konsepnya seperti apa Bu? Kalau boleh Ibu jelaskan gitu. Boleh. Sebenarnya awalnya Hybridium ini dimaksudkan untuk galeri yang berkaitan dengan print and multiple. Jadi karya-karya yang punya edisi, misalnya etching, serigrafi, foto etching dan sebagainya, itu punya edisinya tidak tunggal, tidak seperti lukisan misalnya. Tetapi kemudian mungkin berkembang menjadi karya-karya yang pada dasarnya lebih affordable. Karya-karya dengan medium misalnya kertas atau seramik, kaca, misalnya di sini ada karya seramik dan sebagainya. Nah, sebenarnya seperti itu awalnya kita sudah membuat platformnya itu pada dasarnya Hybridium. Kita juga sudah punya websitenya waktu itu, tetapi dikaitkan dengan blockchain. Jadi dikaitkan dengan blockchain itu artinya bahwa karya-karyanya dibeli dengan kripto, uang kripto. Meskipun tidak harus karyanya digital. Jadi karya fisik yang terregistrasi di blockchain dan dibeli dengan kripto. Nah, tapi berhubung image dari cryptocurrency itu cukup jatuh ya, dengan beberapa event yang membuat kripto jatuh, saya pikir tidak tepat untuk launching platform tersebut. Nah, tetapi karena pada dasarnya tidak harus terregistrasi di blockchain, kita tetap mendirikan Hybridium sebagai untuk karya-karya print and multiple dan juga untuk affordable. Oke Bu, mengerti. Jadi justru untuk mengatasi fenomena yang kejatuhan itu ya, konsepnya seperti itu ya awalnya? Iya, saya pikir karena sebenarnya saya sih merasa bahwa blockchain itu tetap penting. Registrasi di blockchain itu tetap penting. Tetapi bahwa blockchain itu harus dikaitkan dengan kripto, nah itu yang menyebabkan saya menunda untuk melaunching platform Hybridium tersebut. Tetapi toh tanpa blockchain pun sebenarnya karya-karya print and multiple ini tetap bisa diapresiasi secara fisik ya. Jadi saya pikir tidak masalah asal pada dasarnya kita tetap berkiblat pada
apa yang spirit daripada space ini. Oke. Ya, jadi yang ini kali pertama Bu ya berarti? Ya, yang betul. Kali pertama ya? Ini kali pertama, betul. Nah, ini juga kita sedang disajikan ya pameran di Hybridium ini. Kebetulan Bapak kuratornya Pak Asmudjo di sini. Mungkin betul. Pak Asmudjo bisa memberikan sedikit gambaran tentang pameran kali pertama ini dengan konsep yang tadi disebutkan oleh Bu Andono. Iya, terima kasih Pak Ismet. Jadi yang saya garis bawahi itu kan adalah karya-karya yang affordable ya. Artinya kalau affordable kan bisa harapannya untuk para pembutuh atau pecinta seni yang baru gitu. Yeah. Nah memang menurut saya di Indonesia, dalam medan seni rupa Indonesia itu pasar tengah, pasar affordable itu ada tapi belum tergarap. Yeah. Ya itu. Nah cuman yang menarik di Hybridium ini menurut saya sih tadi ya kaitannya dengan NFT ya, terregistrasi di blockchain, tapi karena situasi cryptocurrency agak turun ditunda sama Ibu Ana. Yang kedua adalah walaupun di sini affordable, tapi sebetulnya seniman-senimannya cukup recognize ya. Katakanlah seniman arus utama. Nah jalan keluarnya adalah kemudian menampilkan yang multiple-nya. Yang multiple-nya itu seperti misalnya printmaking atau karya-karya yang masuk genre objek yang biasanya dalam medan seni rupa disebut contemporary craft ya, walaupun saat ini sih perdebatan antara craft dan art sudah selesai, cuman tetap bahwa dalam konteks market karya-karya tersebut dinilai lebih affordable, walau tergantung juga senimannya ya. Kalau Albert misalnya buat keramik tetap mahal. Nah ini sekali lagi juga berkaitan dengan persoalan branding di art establishment ya. Nah menurut saya ini juga sangat terbuka kesempatan pihak lain untuk membuka ruang-ruang untuk karya seni yang affordable yang nggak harus kemudian multiple. Bisa aja karya-karya lukis misalnya, karena biasanya kalau kita bicara di galeri-galeri arus utama ya, seperti Buan kan galeri arus utama. Ya tentu saja. Ya tentu saja yang utama painting ya. Nah itu umum dimanapun di luar barat painting itu yang kemudian menjadi poin dari market ya, karena memang aspek singularitasnya gitu. Nah itu mahal biasanya kalau sudah terbranding singular painting mahal. Nah jalan keluar yang dilakukan Buan sebetulnya adalah tetap dengan seniman yang recognize tapi yang printmakingnya misalnya kayak gitu, atau seniman-seniman yang kemudian mempergunakan medium yang dikenal sebagai medium contemporary craft seperti seramik, gelas, tekstil kayak gitu, dan itu semuanya menarik ya, karena kalau ada kesadaran seperti itu juga kemudian seperti mengextend di market bahwa karya seni tentu saja tidak hanya painting gitu. Betul. Nah ini yang sebetulnya di Indonesia ketinggalan banget ya, kita dengan negara yang budaya materialnya sangat kaya, tapi insertnya ke modernitas kita itu dalam konteks budaya material itu masih miskin. Kalau kita ke negara maju ya ada galeri-galeri craft, galeri seramik, galeri printmaking, galeri untuk tekstil gitu. Nah ini menurut saya bisa men-trigger pihak lain juga untuk mencoba mewadahi karya-karya yang non painting atau non sculpture dalam pengertian yang monolit gitu. Itu sih. Iya. Ini ada pertanyaan mungkin saya mengerti sangat jelas Pak Asmudjo ya. Tapi ini kalau dari konteks senimannya nih Bu Andono ya Pak Asmudjo. Seniman-seniman yang kata Pak Asmudjo tadi katakanlah udah di arus utama gitu ya, di mainstream. Ada pengaruh nggak buat karir mereka ketika dia menciptakan karya-karya yang affordable ini gitu? Maksudnya ada pengaruh kontaminasi nggak? Terkontaminasi mungkin atau ya seperti itulah. Oke. Sebenarnya sih saya coba untuk sedikit mengoreksi bahwa memang karena pada saat ini yang klien kami itu klien yang pada dasarnya kolektor arus utama. Jadi
saya menggunakan seniman yang pada dasarnya sudah di arus utama untuk membuat karya-karya printmaking seperti ini. Ya, jadi hampir semua kalau dilihat karya di sini adalah karya-karya dari seniman arus utama memang. Meskipun kemudian karya IDC yang lebih murah. Nah, itu saya pikir justru punya impact yang bagus nih. Kolektor yang tadinya maunya ke arus utama tetapi merasa bahwa terlalu mahal, terutama kolektor muda, mereka membeli karya-karya yang edisi seperti ini, tetapi masih punya nama arus utama, ya, seniman arus utama. Tetapi saya juga merasa bahwa ini kan pada dasarnya kita mencoba untuk expanding market. Jadi expanding ke pembutuh, kalau tadi kata Pak Asmudjo, bisa profesional, bisa dosen atau profesor atau accounting. Kalau di Indonesia profesional yang sudah mengoleksi dengan cukup bagus itu lawyer. Banyak sekali lawyer, lawyer muda, lawyer yang udah established mengoleksi karya-karya termasuk karya print and multiple seperti ini. Nah, tetapi selain extending market, karena itu saya juga mencoba untuk melihat peluang extending senimannya sendiri, ya. Jadi nggak harus seniman yang sudah masuk ke arus utama. Kita coba beberapa seniman yang sekarang juga kita kirimkan ke Devi, itu seniman baru yang direkomendasikan oleh artis established untuk bisa mulai dengan karya-karya yang lebih affordable. Nah, karena itu selain expanding market kolektor, saya berupaya untuk expanding ke ranah senimannya sendiri, nggak harus seniman arus utama. Iya betul, saya sangat mengerti. Jadi memang misalnya kayak saya gitu kan sudah mulai seneng nih ngumpulin karya-karya ya. Tapi karya Heridono kan mahal gitu. Tapi tiba-tiba Heridono bikin karya cetak grafis gitu dengan affordable itu ya. Tapi kan itu tidak menjatuhkan Heridono secara karir ya sebenarnya. Tapi mungkin poin utamanya tadi Bu Andono justru untuk memberi peluang terhadap seniman-seniman yang newcomer itu, yang muda ya. Sangat mengerti ya. Mungkin Pak Asmudjo bisa memberi tanggapan tentang. Ya, kalau pertanyaannya ini bermasalah ya enggak sih menurut saya. Enggak, karena begini, ini semua original. Jadi kalau kita ngomong printmaking itu original, tapi kan logiknya original yang lebih affordable karena dia bersifat multiple, disebutnya multiple original. Nah, kedua itu juga jalan tengah untuk para pecinta seni yang mungkin kapasitas finansialnya tidak terlalu kuat, tapi dia sangat mencintai seni, itu jalan masuk. Nah, ketiga juga untuk kolektor-kolektor baru. Kolektor-kolektor baru itu kan trappingnya harus mulai dulu dengan membeli yang langsung mahal kayak gitulah. Nah, jadi itu menurut saya justru menjadi jalan keluar yang baik. Nah, sekali lagi juga tadi sebetulnya kalau ada karya affordable itu juga bisa dimulai dari para newcomer. Misalnya newcomer di keramik atau di tekstil, itu dengan sendirinya pasti affordable. Even kalau di keramik sudah setengah recognize, dalam konteks market memang dia selalu lebih lower harganya dibandingkan painting gitu. Ini kan berkaitan dengan supply and demand ya. Yang butuh karya-karya lukisan yang mahal itu tentu saja kelas atas. Nah, tapi belum tentu dengan keramik. Walaupun dia udah cukup recognize, ya tetap kemudian persoalan demandnya nggak terbangun secara lebih kuat seperti di painting. Jadi nggak ada problem dengan hal kenapa seniman terkenal buat printmaking. Kalau kita tahu Picasso, Braque, Miro, itu justru juga targetnya adalah karena lukisan mereka pada saat itu pun sudah mulai demandnya tinggi, itu jalan keluar untuk
untuk kemudian di insert ke market. Dan bahkan hebatnya mereka karya-karya printnya itu semacam portofolio aja, nggak dipamerin. Ya sama art dealer ya jual aja gitu langsung. Nah di sini kan tentu saja di Indonesia harus dimulai dengan sesuatu yang dipresentasikan di pameran gitu. Betul. Pameran juga bagian dari publik edukasi, bagian dari apresiasi, tapi juga bagian dari market gitu. Betul. Kalau saya pribadi sih setuju banget ya. Ini memang jalan tengah ya, jalan tengah atau solusi terbaik untuk mengcover hal-hal tadi ya, antara kolektor baru yang memang mulai mengoleksi gitu dengan harga-harga yang affordable ini. Kalau boleh tahu nih Bu, affordable tuh range harganya di kisaran berapa nih? Ya, kalau di sini ya untuk print itu kalau nggak salah paling murah di 1,6 juta kalau nggak salah, 1,6 juta sampai kira-kira antara 8 atau 9 juta. Oh ya, iya, jadi cukup masih affordable. Cukup affordable. 10 Tapi juta. edisinya juga nggak banyak kan Bu? Nggak kayak Edisinya Picasso. banyak. Picasso tuh edisinya 500. Iya. Di sini berapa Bu edisinya sekarang? Ini edisinya antara 5 sampai 8. Yeah. Ya. Jadi ada beberapa karya Nesar misalnya 8. Karya yang lain itu ada yang kebanyakan sih 5 ya, edisinya 5. Jadi 5 edisi, biasanya kita punya 5 edisi dan 1 atau 2 artist proof. Iya. Kalau 2 sampai 10 juta ya sangat affordable menurut saya. Oke, balik lagi ke Hybridium ini Bu. Ya. Ini ada koneksi kuat dengan eksistensi Lawang Wangi mungkin ya. Apakah itu mengganggu eksistensi Lawang Wangi atau malah justru memperkuat? Kalau Ibu sebagai owner. Ya. Sebenarnya kalau saya melihat Lawang Wangi itu pada dasarnya physical space, ya physical space yang terdiri dari banyak hal, misalnya ada galeri di bawah, ada kafe, kemudian ada Hybridium ini, ada kedai Hybridium. Jadi ini pada dasarnya space fisik yang dipakai untuk bermacam-macam fungsi. Nah, tetapi ada fungsi misalnya di Lawang Wangi ya, di lantai 1 nih, itu galeri yang dikelola oleh associate. Nah, galeri associate ini saya bedakan dengan Hybridium. Ya, benar-benar terpisah. Jadi Hybridium ini brandingnya Hybridium, associate brandingnya associate. Ya. Nah, associate memang saya maksudkan untuk sebagai pembeda gitu, dan benar-benar yang kita manage di associate itu seniman-seniman meskipun emerging, tapi kita proyeksikan untuk masuk arus utama. Ya. Jadi mereka memang kita push untuk bisa masuk arus utama. Nah, kecuali beberapa mungkin misalnya ada pameran Gunawan Muhammad, meskipun itu bukan seniman kami, tapi kami merasa itu bahwa sebagai pameran oleh budayawan itu pameran penting ya. Nah, itu juga kita coba untuk dikelola di associate pada dasarnya. Jadi saya sebenarnya tidak ingin galeri itu namanya Lawang Wangi, karena Lawang Wangi itu lebih ke physical space-nya. Jadi lebih saya memakai misalnya nih hotel Hilton ya. Physical Hilton-nya kan ada di mana-mana gitu. Tetapi sebagai manajemen entitasnya adalah Hilton. Tapi physical space-nya ada yang di Jogja, ada yang di Bali, ada yang di New York dan sebagainya. Ya. Nah, ini associate itu lebih fleksibel karena pada dasarnya adalah soft structure. Nah, Hybridium sebenarnya juga soft structure. Nggak harus di sini, ya, tetapi sebagai soft structure dia mengelola karya-karya print and multiple dan juga affordable. Oke, ya. Pak Asmuji mungkin bisa menanggapi tadi, menyinggung tentang apa kondisi atau eksistensi dari established art space gitu, seperti yang Lawang Wangi ini contohnya gitu. Di Indonesia tuh kondisinya seperti apa sih?
Sebetulnya sih ini tentu saja kaitannya kalau dalam seni rupa kontemporer itu kan harus ada upaya-upaya persuasi ya. Karena bagaimanapun juga di luar barat itu kalau kita ngomong market itu utamanya painting gitu. Nah ini tidak terlalu menguntungkan untuk para seniman-seniman yang non painting yang memang eksperimental gitu. Terus kedua juga kurang menguntungkan untuk para newcomer ya, seolah-olah hanya painting gitu. Nah tapi tentu saja ada sebuah kondisi yang tidak bisa dirubah demikian saja gitu. Misalnya menurut saya soal ruangnya Lawang Wangi sebagai sebagai tadi kan ada associate ya, ini hardware-nya lah ya, ini software-nya di situ. Nah saya rasa Hybridium pasti nanti juga akan dikaitkan dengan Lawang Wangi, nggak bisa nggak dengan associate gitu. Nah di situ saya pikir Ibu Aan sedang mencoba diversified tanpa mengganggu yang utama. Jadi ini ada ruang yang memang, karena gini, kalau kita ngomong yang harus utama itu kebutuhannya juga beda, kolektornya juga ada beda, aspek diskursifnya juga beda gitu. Nah di sini katakanlah aspek diskursif atau wacana nggak heavy amat, walaupun dalam kurasinya ya saya katakan bahwa sebetulnya dalam seni rupa kontemporer itu nggak ada medium specificity. Yang ada di seni rupa modern, medium specificity-nya adalah seni lukis. Tapi ini kan menurun ya, sampai seni rupa kontemporer tetap seni lukis itu medium paling sukses. Karena perjalanannya, medium yang paling diteorikan, medium yang paling kemudian juga terterima di market, dan paling mudah dikomodifikasi. Nah jadi ini kita sebut aja upaya diversified tanpa mengganggu yang utama. Walaupun kalau kita lihat yang di utama, tentu saja juga selalu terbuka peluang yang non painting, misalnya senimannya Bu Aan Mujahidin itu paper. Artinya apa? Artinya kemungkinan membranding seniman non painting selalu mungkin, tapi perlu effort. Nah ruangan seperti ini kan kemudian menjadi ruang di mana Ibu Aan bisa menampung cukup banyak, nggak hanya seniman yang di manage gitu. Nah saya pikir itu strategi yang baik untuk diversified karya seni gitu. Dan lebih juga kemudian berkaitan dengan upaya satu, menampung, tidak harus disebut kolektor ya, menampung orang yang butuh sesuatu untuk dindingnya. Ya kalau dia di rumahnya yang MM-an bisa beli sofa harganya mahal, ya tentunya pantaslah beli ditaruh di dinding itu dengan harga di atas 5 juta katakanlah. Nah kedua tentu saja yang dari sini nanti bisa aja masuk ke yang arus utamanya itu, yang Lawang Wanginya gitu. Karena kan nggak mungkin saya rasa Lawang Wangi tiba-tiba menampilkan newcomer gitu. Rasanya itu nggak proper lah, karena kan itu ruang yang memang terkonstruksikan untuk ada kualitas yang sudah harus dilalui oleh senimannya gitu. Itu sih menurut saya. Ya, sangat mengerti Pak. Nah, kalau Hybridium sendiri Bu, ini memang konsepnya nanti ada kurator khususkah di sini seperti alternative space atau seperti mungkin yang Ibu lakukan di Lawang Wangi gitu. Pak Asmujo ini apakah kurator tetap juga di sini? Saya pikir Hybridium nantinya bakal berkembang ya. Jadi saya sih mencoba untuk melihat peluangnya bahwa lantai 2 nih, lantai 2 nanti saya pikir ada pintu tersendiri dari sini. Lantai 2 ini galerinya, ya galerinya. Nah lantai 1 nanti yang di bawah itu lebih ke arah merchandising. Jadi kayak toko gitu ya. Kayak toko sebenarnya, toko, tetapi toko yang pada dasarnya tetap melibatkan seniman, desainer dan sebagainya, yang pada kaitannya tetap berkaitan dengan budaya visual. Nah, karena itu kami juga membuat kedai Hybridium untuk punya ambience tertentu gitu. Jadi ini mungkin lebih nantinya aim-nya ke arah situ. Ya. Kalau menurut saya sih nggak harus curated justru mungkin awalan atau dalam beberapa kesempatan curated gitu. Jadi lebih bisa fluid. Bisa nanti dikurasi misalnya khusus karya-karya objek. Nah kurasi itu urgensinya sambil kemudian
mengedukasi, mewacanakan gitu. Tentang Tapi objek kalau untuk logik day to day-nya mah ya fluid aja, fluid aja. Gitu ya. Memang seperti itu ya konsepnya Bu ya, kalau alternatif space kan. Ya mungkin setahun itu ada 2 atau 3 yang curated. Ya, tetapi selebihnya harusnya sih, karena ini sebenarnya salah satu yang akan kita bawa di Art Jakarta Garden nih, kita punya tembok 1 yang berkaitan dengan Hybridium. Harusnya ini karya yang orang membeli langsung hand carry, jadi arahnya ke situ, membeli hand carry. Tetapi kalau karya pameran biasa, curated kan nggak boleh. Jadi dibeli langsung hand carry nggak bisa, harus nunggu sampai pamerannya selesai, baru boleh dibawa gitu. Nah, yang di sini harus lebih fluid, membeli hand carry, Nah itu pada dasarnya konsepnya, tetapi 2 atau 3 kali setahun itu ada curated show-nya. Nah ini terkait tadi yang diungkapkan oleh Pak Asmujo juga, sebenarnya dipamerkan ini harus utama nih seniman-senimannya. Lalu bagaimana dengan batasan-batasan seniman yang bisa pameran di sini Bu? Kira-kira apakah ada tadi versi newcomer misalnya gitu, atau memang tadi sangat fluid gitu? Bisa sangat mix, atau memang ada level-level yang tertentu gitu untuk pameran? Sebenarnya di beberapa karya, misalnya Henriette Lewis, ini kan sebenarnya nggak established, bukan, tidak masuk arus utama juga kan ya? In the middle lah, in the middle. Sebetulnya rekognisinya udah lumayan Henriette Lewis. Sama Zikra juga lumayan sebetulnya. Artinya nggak newcomer, karena kayak Zikra kan udah di Art Jog juga. Tetapi nggak arus utama banget yang semua bukan yang kan arus utama ada yang deras nih, ada yang lambat gitu. Mungkin yang ini ya gitu yang maksud. Enggak juga sih. Tetapi beberapa kan memang benar-benar arus utama nih, misalnya kayak Nesar kemudian Yogi, Bex atau Mujahidin Nur Rahman, Tanto semuanya, Tanto banyak yang di sini memang dari arus utama sih. Berarti tidak menutup kemungkinan yang tadi ya, yang newcomer dalam tanda petik ya, newcomernya juga nggak mungkin yang baru lulus ini juga kan ya. Tuh, tadi kan ada kalau menurut saya sih tadi, kalau karena aspeknya diversified dan mencoba menampung, pasti tentu saja ada kualitas ya. Nah, jadi kalaupun dia newcomer, sepenuhnya seleksinya pada kemudian kualitas karyanya. Nah itu siapa Pak Asmujo di Buaan. Oh Buaan. Buaan kan sebetulnya ini jangan salah loh, yang display juga Buaan ya. Artinya kan sebetulnya pemilik pemilik galeri itu juga sebenarnya pada beberapa hal itu kurator juga. Pada saat dia memilih seniman, dia curate, saya memilih ini. Jadi dengan sendirinya ya Buaan pada kapasitas itu. Nah kalau kurator kan kemudian dalam kapasitas yang mungkin konteksnya diskursus. Kadang-kadang kita sebagai kurator kan bekerja dengan pilihan yang sudah ditentukan oleh galeri. Ini seniman ini, artinya kurasi level pertama pemilik galeri. Kalau kurator meletakkan konteksnya. Ya, setuju saya. Ya setuju dong, kan yang bayar juga owner gitu. Iyalah. Ya, ini ada pertanyaan berikutnya Bu Aan tentang mungkin strategi marketingnya ya. Untuk karya-karya affordable-nya apakah punya strategi khusus Bu, atau mungkin sirkulasi yang spesial gitu untuk memasarkan affordable art? Kita sih memarketkannya so far itu masih melalui art fair. Jadi karena art fair di Indonesia itu hanya ada Art Jakarta dan Art Moment, so far kita memarketkannya lewat Art Jakarta. Jadi misalnya Art Jakarta Garden besok, Hybridium punya satu tembok khusus yang berkaitan dengan Hybridium. Waktu di Art Jakarta tahun lalu, mereka juga punya booth kecil yang saya agak sedikit
menurut saya boothnya kurang bagus sih. Okay. Nah, untuk memasarkan karya-karya Hybridium ini, ya. Tetapi tentu saja beberapa karya Hybridium kita blast ke banyak kolektor muda maupun ke arsitek, ya, ke arsitek, ke beberapa profesional dan sebagainya. Tapi memulai sesuatu itu aku pikir nggak gampang ya. Jadi memang butuh effort. So far sih di Associate maupun di Hybridium ini main sellernya saya sendiri sih. Cuma kalau di Associate sebenarnya main sellernya masih saya, tetapi kita punya beberapa agent atau dealer, ya. Yeah. Jadi beberapa agent yang membantu kita untuk menjualkan karya-karya seni. Ya. Oh iya. Nah mungkin Pak Asmunjo bisa punya pendapat lain tentang strategi marketing. Strategi marketing ya, sebetulnya gini, kalau menurut saya menjual karya yang affordable itu tidak menguntungkan secara finansial, kan murah, potongannya juga murah. Nah tapi itu kan aspek ideal yang diambil buaan, dengan harapan tentu saja nanti terjadi perkembangan kolektor-kolektor baru yang beberapa pasti nanti akan juga menjadi kolektor arus utama gitu. Nah ini juga berkaitan sebetulnya keberadaan market di Indonesia, kebanyakan galeri itu mainnya di atas. Jadi kalau kita tahu dari bukunya si Don Thompson itu, kalau di negara maju ya galeri itu paling banyak art shop, justru banyak banget untuk kelas pemula atau kemudian pembutuh seni yang kemudian bukan mengkoleksi ya membeli karena kecantikannya, karena beauty-nya untuk taruh di tembok gitu. Nah ini yang pangsa pasar yang sebetulnya masih abandon ya. Tapi saya nggak menyalahkan justru galeri papan atas ya, yang kemudian justru relasinya dengan aspek diskursif. Kalau saya kan dosen, itu penting banget. Cuman kenapa di bawah ini nggak banyak gitu loh art shop itu, yang menjual ya lukisan apapun dengan. Nah ini mungkin yang menyebabkan beberapa seperti Bu Anono jadi harus turun ke bawah. Harusnya sih nggak usah ya, main aja di arus utama gitu. Nah jadi memang kemudian tentu saja pertama tadi agak sacrifice, kedua sebetulnya kesibukan ganda ya, apalagi seperti pemilik galeri arus utama umumnya ya dia yang kemudian direct gitu. Nah ini juga salah satu fenomena kebanyakan galeris di Indonesia yang kemudian pemiliknya ya masih kemudian menjadi marketing yang utama. Nah kalau kita ngomong White Cube, dia mah punya gerombolan sekelompok marketing, puluhan marketingnya, pasar Asia, pasar Amerika Latin kayak gitu. Nah ini juga berkaitan dengan kolektor arus utama yang masih sedikit. Nah justru jalan keluarnya diperbesar pasar bawahnya, agar nanti ada trapping, orang mulai kemudian butuh seni. Ada yang nanti terjebak untuk asik untuk kemudian menjadi kolektor arus utama, karena di Indonesia sebetulnya potensi kolektor arus utama pun itu luar biasa, karena ada yang namanya HNWI, High Net Worth Individual, itu kolektor-kolektor utama di negara maju ya. High Net Worth Individual itu ratusan ribu di Indonesia. Mereka punya kapasitas finansial, kapasitas pendidikan yang sebetulnya mampu jadi kolektor. Ratusan ribu itu bisa dilihat nanti data statistiknya. Ada ultra HNWI, ultra high network individual, itu triliuner, itu juga ratusan di Indonesia. Nah ini sebetulnya karena tadi jadi belum seni rupa itu menjadi sebuah kebutuhan yang merefleksikan orang kelas atas yang berbudaya atau civilized. Ya mengkonsumsinya harus itu, tapi sekarang kan masih produk branded ya, produk branded. Padahal kalau di luar negeri ini lebih bergengsi menjadi kolektor. Betul. Nah, itu juga akan ada sikap filantropi tadi, cinta pada kesenian, support seniman kayak gitu. Nah ini memang kemudian di Indonesia galeri arus utama itu tidak diuntungkan oleh kemudian ketidakberadaan galeri-galeri di bawahnya. Kalau di sana mega galeri itu tinggal lihat ke
galeri-galeri mainstream. Jadi dia nggak harus memumpuk dari bawah, lihat, ambil, langsung kemudian value-nya naik karena yang megang sekarang galeri arus utama. Nah, ya bagus juga Ibu Anono mau berrepot-repot ke bawah, ya bagus juga gitu. Itu artinya ya kita harus berikan apresiasi. Nah, cuman memang kemudian strategi tadi ya itu menjadi sebuah kerepotan tambahan gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah, Ibu Ani kan suka repot-repot. Iya, tapi ya betul. Kalau apalagi orientasinya kan bukan ke finansial, ternyata kan lebih ke perkembangan. Ya tapi in the long term ada efeknya ke atas. Betul. Itu yang saya setuju gitu. Tapi benar sih tadi saya setuju di Indonesia. Saya lihat di Amerika itu ya, musisi kan selebritis, tentu saja dia apa tadi istilahnya Pak? High net worth individual, HNWI. Nah, misalnya si drummer Metallica tuh Lars Ulrich, dia mengoleksi lukisan Basquiat loh di rumahnya, gede lagi. Kan di kita saya belum pernah dengar tuh ada selebritis atau musisi yang mengoleksi. Iya, masih banyak sekali potensi orang berada yang bisa beli sofa atau chandelier harganya miliaran. Betul. Tapi tapi itu kalau mau nyalahin pemerintah, harusnya ada museum dulu. Ya. Ada aspek edukasi dari museum bahwa ini loh masyarakat kosmopolit metropolit itu di mana-mana ada museumnya. Itu sebagai sebuah gambaran ya. Orang yang udah selesai dengan perut primary, secondary, tertiary, kebutuhannya adalah aspek produk yang spiritual. Ya, spiritual itu ya di karya seni. Iya. Setuju saya. Dan sedihnya beberapa brand-brand asing itu pada dasarnya mencari marketnya di Indonesia dan di China. Beberapa very small edition dari misalnya Hermes gitu ya, itu marketnya justru di Indonesia dan di China. Ya, di Barat orang nggak membeli gitu, tetapi mereka menggunakan sosialita pada influencer dari Barat untuk membranding produk mereka sedemikian rupa sehingga kita sepertinya tergila-gila gitu. Kalau mereka malah belinya yang Hermes tapi yang murahnya Bu ya, tulisannya ya. Iya, betul sih. Jadi itu yang mungkin kita harus aware bahwa kita ini dimanfaatkan gitu. Mungkin itu juga yang kita harus aware juga. Aku lihat ya. Beberapa selebritis di Indonesia dengan bangganya memamerkan tas-tas mereka Hermes dan sebagainya. Menurut saya itu Solo gitu ya. Kan itu OKB Bu. OKB. Iya, itu kan. Tapi ada kaitan dengan selera dan tingkat pendidikan nggak sih Pak Asmijo? Ya itu problem ya kan. Tadi Bu An cerita di Barat itu kalau Anda kelas menengah, artinya Anda orang yang civilized, artinya Anda orang yang punya kognisi kultural. Tapi itu nggak muncul demikian aja. Jadi yang namanya penghela itu harus selalu nation ya. Nation ini memang kemudian menggambarkan bagaimana kapasitas kaum elitnya gitu. Jadi kalau elit di negara maju tentu saja dia akan mengisi keasikannya dengan hal-hal yang sifatnya lebih spiritual, lebih challenging kan, mengkoleksi karya susah. Artinya terjadi sebetulnya elaborasi mind dan soulnya di situ gitu loh. Ya, atau memang itu karakter negara maju masyarakatnya? Sebetulnya enggak. Kalau kita lihat misalnya Korea cepat sekali ya. Kemudian attachmentnya itu cepat sekali. Karena gini, kalau kemudian kaum elitnya, ini logika paling sederhana, kaum elitnya pengusahanya canggih, ya kemudian pasti kemudian di enterprise-nya juga canggih. Kan kita lihat pengusaha-pengusaha Korea, pengusaha Jepang ya canggih. Lihat itu berbanding lurus dengan bagaimana mereka kemudian cinta pada museum seni rupa, banyak filantropi ke arah museum juga gitu. Nah di sini kita masih rudimentary ya, tadi masih Hermes, masih itu gitu. Jadi ya itu dimanfaatkan oleh kemudian kapital asing untuk ya ini konsumsi brandingnya aja, tapi kontennya kan enggak. Iya, memang sasaran negara berkembang kan memang itu ya. Target ya, tapi kan kita nggak bisa excuse terus, cuman kita bisa sekali lagi menyalahkan pemerintah. Bisa. Kenapa kamu sebagai orang yang punya posisi memutuskan regulasi, mengedukasi, tidak menyediakan sarana-sarana edukasi kultural, edukasi kesenian,
edukasi yang lebih memberikan spirit dan juga main gitu loh, dan juga mencanggihkan gitu loh. Iya, Nah, itu kita bisa nyalain pemerintah karena kita misalnya National Gallery kita jauh kalah sama National Gallery Singapura, sama Vietnam aja kita kalah. Iya, tapi sementara kita pajaknya terus-terusan aja naik kan gitu kan? Siapa yang harus mahal? Ya, yang harus sounding ke pemerintah beri masukan itu? Pemerintah kita mau udah terus-terusan sounding ya, mereka aja ndablek kayak. Oh iya. Oh, kayak gitu. Gua pikir sih tadi awalnya. Enggak, ini kan justru saya menyalahkan akademisi kalau saya sih. Akademi juga mungkin salah. Ya, harusnya kan akademisi itu orientasi di benak selama ini akademisi itu menghasilkan sarjana. Harusnya kan menghasilkan diskursus atau semacam gerakan-gerakan seperti itu. Nah, tapi kan akademi ini punya problem. Akademi kan disiplin yang benchmarknya juga harus melihat ke sana. Nah, cuman dengan sendirinya apa yang dihasilkan akademi itu kemudian berjarak dengan kapasitas atau kognisi publik. Nah, itu yang salah. Sekolahnya dibuatin, pemerintah tuh buatin sekolahnya sampai ada ISBI Banda Aceh. Salurannya nggak dibuatin. Kan aneh. Terus orang ini mau kemana lulusan ini gitu? Marketnya juga nggak ada di Banda Aceh misalnya. Kan aneh. Ya harus ngumpul. Ya enggak, hubnya tetap misalnya di Bandung 3 juta penduduknya, ada enggak galeri publik? Betul, saya tahu Bandung paling banyak sekolah seni seluruh Indonesia. Ya tapi hubnya dibuatin enggak sama kotanya? Ya itu problemnya maksud saya. Jadi memang harus PR besar ya antara akademisi seperti Ibu ini yang pemilik art space, lalu pemerintah harus duduk bareng. Saya juga termasuk akademisi yang junior dari Pak Asmujo, merasa termasuk kaum Sontoloyo kamu akademisi. Ya kan punya keresahan yang sama lah maksud saya gitu. Tapi Ibu An ini termasuk orang yang memiliki orientasi untuk memecahkan masalah. Salah satu ya tadi yang dengan nah Bu, ini kaitannya dengan seniman. Bagaimana sih kontrak dengan senimannya itu ya tadi? Selain maksudnya bukan persentase pembagiannya itu, tapi mungkin ada langkah lebih kerjasamanya. Ya, kalau di Associate itu kita memang punya kontrak yang paling sedikit 5 tahun. 5 tahun ya? Ya, kontrak kerja 5 tahun. Dan memang ini yang menjadi heavy, terutama di awal-awal. Jadi kita biayai semua production cost-nya. Setiap bulan seniman itu dapat salary plus production cost untuk living. Mau ada penjualan atau tidak ada penjualan, mereka tetap dapat production cost dan cost termasuk cost living. Nah, baru kemudian kalau ada penjualan, kemudian dipotong dari share mereka, dipotong dari penjualannya, dari share mereka. Nah, tetapi itu biasanya profit and loss-nya maksudnya itu masih negatif, 2-3 tahun masih negatif ya. Nah, itu menjadi beban berat. Kadang-kadang saya merasa bahwa jangan-jangan ini nggak sustain nih ya dengan kontrak kerja seperti ini. Tentu saja sesudah 3 tahun, 4 tahun kemudian bisa return of investment-nya bisa tercapai gitu. Tetapi itu juga nggak gampang karena pada dasarnya seniman ini kan hampir kayak perusahaan startup nih. Dari kalau di luar pun di lab secanggih Mesa misalnya, Mesa Plus, Nanotech Mesa Plus, itu dari 10 startup, kalau 3 aja hidup itu udah luar biasa gitu. Jadi chance bahwa mereka sukses 30% gitu. Tapi memang kalau kita membiayai 10 startup dan kemudian 3 sukses, itu returnnya udah cukup sebenarnya. Tetapi nafasnya kan harus panjang nih. Nah, yang nafas panjang ini kadang-kadang saya nggak punya. Nah itu yang jadi masalah gitu. Tetapi nafas panjang yang saya nggak punya itu, saya pikir sebagian besar di-support oleh semangat nih. Semangat negosiasi, semangat gimana bisa bayar beberapa hal ditunda dan sebagainya.
itu pada dasarnya kita lakukan. Nah, untuk Hybridium ini hampir semuanya kita punya kontrak kerja dengan 3 ya, seniman, kemudian Devto Institute dan Hybridium. Jadi kita kirimkan seniman ke Devto Institute untuk membuat karya-karya print multiple seperti ini. Kita punya kontrak kerja di 3 institusi ini. Oh iya, iya. Oke. Kalau berarti Ibu selama ini yang kasarnya mencomot seniman-seniman, memilih itu Ibu sendiri ya? Saya sendiri, sebagian karena direkomendasikan oleh orang lain, ya. Jadi kemudian atas rekomendasi itu saya melihat peluangnya dan kemudian kita melakukan kontrak. Tetapi khusus untuk associate ya, bukan yang untuk Hybridium, sebagian besar itu berasal dari Bandung Contemporary Art Award. Jadi kita punya Ibu punya ajangnya sendiri ya, dengan BACA itu. Dari Baca. Ya. Oke. Baca tahun ini menarik sekali loh. Tahun ini ya? Tahun ini yang ada beda, lagi ya? beda ini formatnya. Jadi, nah itu saya juga menyalahkan kenapa pemerintah nggak punya award. Ya, award di Indonesia di ada Indonesia? Jabar Award. Ya boro-boro waktu museumnya aja, public galerinya aja kagak ada di Bandung yang penduduknya 3 juta gitu. Ya uang itu banyak Bu, dipakai untuk penelitian yang tidak, menurut saya sih tidak ini juga. Itu triliunan biaya penelitian itu. Mungkin kalau untuk award 2 miliar juga cukup ya? Cukup. Cukup dong. Ya cukup lah. 2 miliar itu satu penelitian. Ya Pak Asmujo tahu sendiri lah kan Pak. Oh nggak tahu, saya nggak pernah ikut. Oh nggak ya? Pernah apply. Biasanya kan dosen ITB yang dapat hibah dari pemerintah gitu. Kalau kami swasta. Ya, oh bukan ya. Nah oke. Pertanyaan berikutnya nih ada. Ini tentang auction house Bu. Ya. Apakah ada pengaruh hebat? Mungkin Ibu punya pandangan tentang auction house itu seperti apa di Indonesia dan apakah ada pengaruh ketika eksistensinya berada di satu wilayah atau kota gitu? Dan lebih jauhnya mungkin untuk perkembangan seni rupa ya. Nah, kalau di dunia seni pada dasarnya ada primary market. Primary market itu pada dasarnya ya galeri. Ya galeri itu orang bisa datang untuk membeli karya seniman-seniman yang direpresentasikan misalnya oleh galeri tersebut. Nah, kemudian ada secondary market yaitu auction house. Jadi auction house itu harusnya sih kalau menurut tatanan yang kayak disepakati gitu, tidak boleh menjual karya baru. Jadi itu karya-karya yang pada dasarnya sudah beredar, sudah keluar dari primary market, yang kemudian karena itu namanya secondary market. Ya, jadi udah go public. Jadi pertama dia perusahaan dan kemudian go public. Nah sebenarnya penting banget tuh auction house itu keberadaannya, karena gimana pun juga orang yang membeli karya seni dari seniman tertentu merasa bahwa nantinya ada secondary marketnya. Kalau ternyata dia pada suatu hari sudah bosan misalnya, atau sudah ingin mengganti karya seninya dengan karya seniman baru, ada secondary marketnya, bisa dia jual di auction house. Nah, tapi so far menurut saya auction house di Indonesia yang affordable mungkin Siddhartha kali ya. Siddhartha. Ya, kalau yang lain-lain mungkin tidak mau menjual karya-karya print and multiple. Meskipun Sotheby's Christie ada section khusus yang berkaitan dengan print and multiple. Ya.
Saya sih sebenarnya terus terang kalau saya punya kesempatan saya ingin membuat auction house khusus berkaitan dengan print and multiple satu dan satu lagi berkaitan dengan charity. Oh keren tuh, keren ya. Pak Asmujo mungkin bisa ngasih pendapat tentang eksistensi auction house dan pengaruhnya gitu. Iya benar sih, kalau auction house itu kan sebetulnya logiknya itu secondary market. Nah, cuman secondary market tentu saja tidak selalu di auction house. Jadi ada yang primary market itu pokoknya penjualan pertama oleh manajemen, galeris atau senimannya sendiri. Nah, seterusnya itu akan secondary, nggak ada secondary, tertiary kayak gitu. Seterusnya akan secondary. Nah, dari kolektor ke kolektor juga secondary. Dari kolektor ke auction juga secondary. Nah, cuman yang menarik emang kalau kita bicara auction house itu sesungguhnya yang sekarang itu adalah yang sifatnya itu yang demandnya tinggi. Jadi secondary itu artinya untuk seniman-seniman yang demandnya tinggi, sehingga kemudian mau nggak mau kolektor yang belum punya misalnya satu orang seniman terpaksa nunggu di auction house atau kedua dapat dari kolektor lain. Nah itu, ini agak beda sebetulnya dulu kalau awalnya auction itu sebetulnya kalau dulu ya spesial gitu dan bisa murah, justru galeri yang beli misalnya. Dulu barang nanti galeri nanti jual di tapi sekarang itu memang kalau kita lihat Sotheby Christie khususnya untuk seni rupa kontemporer yang akan muncul adalah karya-karya yang demandnya tinggi. Jadi dengan asumsi karena demandnya tinggi silahkan berebut gitu. Nah terus kedua tadi kaitannya dengan galeri dan seniman soal kontrak tadi, ini juga problem di Indonesia, terlalu sedikit galeri karena sekarang itu umumnya kolektor itu butuh jaminan. Jadi kalau bisa nggak seniman self branding? Bisa, cuman ya namanya seniman ya self branding pasti bisa meyakinkan, tapi kalau pihak kedua yang meyakinkan pembeli kolektor itu lebih ada jaminannya. Karena misalnya galeri yang memanage seniman akan tentu saja akan drive-nya itu mengembangkan karir pathnya seniman untuk kemudian terbangunlah reputasinya sehingga terbangunlah demand-nya gitu. Akan naiklah value, monetary value dari senimannya gitu. Nah bayangin aja sekarang seniman Indonesia ribuan, galerinya cuma segelintir. Ibu Aan aja mampu berapa orang Bu? Ada 10? Sekarang 9. 9. Ya katakanlah ada 30 galeri, kali 10 nggak semuanya juga memanage, baru 300. Nah yang lain itu harus self branding. Kasihan kan self branding kan susah. Lebih susah. Nah jadi itu juga tantangan di mana kemudian jumlah galeri aja nggak masuk akal untuk masyarakat yang kelas menengahnya besar itu cuman segitu, nggak menguntungkan untuk perkembangan jumlah kolektor gitu. Jadi ngomongin perkembangan di Indonesia sebenarnya sia-sia aja gitu ya? Ya harus lah kan berkembang. Nah kayak misalnya gini, sekolah di Indonesia aja sebetulnya memang dikit sih ya. Cuman tetap menurut saya harus hubnya dulu dibuatin. Sekarang aja kalau misalnya kita bandingkan dengan Amerika, ada 300 sekolah seni rupa yang terakreditasi. Dengan jumlah penduduk nggak jauh-jauh beda kan, Amerika 330, kita 280. Kita nomor 4 setelah Amerika jumlah penduduknya. Nah artinya di situ terlihat bahwa aspek kultural dan kesenian ini hanya lip service dari pemerintah. Dalam realitanya tidak diberikan contoh dan tidak dibangunkan hubnya untuk ke publik gitu. Jadi kita menghasilkan publik kelas menengah atas yang tidak civilized, tidak canggih. Padahal itulah salah satu fungsi seni gitu loh. Iya. Salurannya itu mampet masalahnya. Ya. Kalau Pak Asmujo kan nggak ada saluran bahkan. Jadi nggak ada kesempatan untuk mampet gitu. Ya enggak lah, maksud saya ini kan kita ngomong bahwa bagaimana publik itu difasilitasi untuk jadi berbudaya. Itu kan, jadi kan kita manusia berbudaya dan budaya itu mencanggihkan kita untuk bahkan aspek teknologi misalnya. Sekarang kita lihatlah Korea teknologi canggih banget, berbanding lurus dengan kalau lihat jumlah museumnya. Jadi jumlah museum juga akan menghasilkan jumlah kolektor. Nah kolektor di Indonesia ini menurut saya sedikit sekali. Terlalu sedikit. Sedikit sekali ya. Nah, kalau seandainya kolektor di Indonesia sedikit sekali dan galerinya banyak sekali misalnya,
nggak akan hidup. Ya, ya memang betul. Jadi jumlah yang sedikit itu karena ini. Nah, teman kan sekarang artinya yang dilakukan ibu itu termasuk membangun effort cari kolektor baru. Harusnya kalau kemudian publik kelas menengah terbiasa kayak di Amerika ke MoMA, ke Guggenheim, itu mah tempat yang atau ke Tate itu mah jumlahnya masif pengunjungnya, jumlah galeri sedikit. Yang masuk White Cube sedikit. Di Indonesia galeri berfungsi sebagai museum. Jadi di Indonesia itu beda ya, kalau galeri papan atas di sana itu mah agak mengerikan gitu kita masuk gitu. Tapi masuk museum banyak. Tate itu ribuan orang masuk setiap hari. Nah, cuman nanti yang elit-elit ya jadi bagiannya dari konsumennya galeri gitu. Ya, kita belum mencoba untuk membangun market yang menengah ini. Yang papan atas sekali sih udah mulai dibangun ya oleh banyak galeri, tapi yang di bawah elit nih yang sebenarnya masih punya peluang untuk dibangun nih nggak terbangun sama sekali, ya belum terbangun sama sekali. Nah itu sedihnya, apalagi di Bandung, aduh susah banget untuk bangun kolektor. Ya menurut saya sih, even seniman Bandung tuh segan pameran di Bandung dibandingkan seniman di Jogja, pameran di Jogja. Nah tapi kan sekali lagi ini mumpung mungkin wawancara publik, ya ini kan berkaitan dengan reputasi pemimpin daerahnya. Betul. Jangan ngomong kita bangsa berbudaya, ya saya mau lihat kebudayaan kesenian di mana di Bandung. Setuju saya. Pokoknya setiap menyalahkan pemerintah saya setuju. Iya. Mari kita kan paling gampang gitu. Paling gampang. Iya. Dan itu resikonya. Tapi mungkin saya juga mau usul ini. Tadi kan berkaitan dengan strategi market. Ya. Nah kita kan mau mencoba untuk merangkul peluang pembutuh seni yang kelas menengah ke atas lah, bukan kelas super elit. Nah mungkin strategi marketnya itu kita membuat art fair yang berbeda nih. Kalau art fair yang ada sekarang nih memang dimaksudkan untuk kelas elit, ya nggak itu yang dimaksudkan untuk kelas elit. Ibu buat dong Bu. Nah art fair yang berbeda itu pada dasarnya mencoba untuk matchmaking yang tadi kita bicarakan, matchmaking antara pembutuh dan supplier. Ya supplier itu bisa seniman, bisa galeri dan sebagainya. Yang pembutuh itu berkaitan dengan misalnya desainer, interior designer, arsitek, pemilik rumah mewah, lebih affordable, lebih bisa mereka merasa bahwa saya bisa masuk nih, saya bisa mengkoleksi karya-karya seperti ini. Mungkin itu yang dibutuhkan. Karena saya tahu nih, saya beberapa orang yang kaya raya di Bandung, yang mobilnya banyak nih. Mereka itu merasa bahwa dulu ya sebelum kita pergi ke Selasar Sunario, mereka minder. Ya, mereka minder karena merasa, wah nanti jangan-jangan saya nggak bisa ngobrol tentang budaya, tentang seni, nggak bisa masuk gitu. Meskipun mereka punya mobil banyak, ya mereka bagian dari elit, mereka bagian dari orang kaya raya gitu. Tetapi untuk masuk ke ruang-ruang seni itu mereka merasa nggak welcome. Nah, salah satu yang mungkin kita harus sikapi, harus merangkul mereka-mereka itu adalah membuat art fair yang berbeda gitu dari art fair yang existing. Nah, itu mungkin setuju saya Bu. Kalau Pak Asmujo udah setuju, saya setuju kalau dalam hal ini sih. Tadi kan venue-nya udah ada tuh, kantor pos itu ya. Nah, bagus itu. Kalau tinggal berang aja berarti. Ya, pada dasarnya kan Bandung banyak resto, banyak resort baru dan sebagainya. By the way, di sebelah Lawangwangi ke atas sedikit nih, 100 atau 200 meter dari Lawangwangi ada resort baru, namanya Suci, gue nggak salah. Ya, yang bangunan baru itu ya. Yang bangunan baru. Nah, dia sih berkali-kali bilang bahwa gimana kalau kita branding daerah ini seperti Ubudnya Bandung. Nah, Bu, ini pertanyaan terakhir Bu ya. Mungkin tentang harapan
keberadaan Hybridium ini untuk publik dan pencinta seni itu seperti apa gitu Bu? Kalau boleh dipaparkan. Ya, mungkin kalau dari sisi, kalau dari sisi seniman Hybridium ini bisa menjadi tempat ya untuk hang around, untuk melihat seperti apa karya-karya yang bisa dipamerkan, menjangkau publik yang lebih luas dari sisi seniman ya. Yeah. Nah, tetapi bagaimanapun juga kalau dari sisi karya sebenarnya ini tetap aja mahal ya. Kalau untuk kebanyakan orang yang akan hang around di kedai Hybridium. Yeah. Mungkin Pak Asmiojo bisa, kan Pak Asmiojo kebetulan terlibat misalnya di event yang pertama ini kan sebagai kurator nih. Jadi harapan kedepannya mungkin untuk publik atau pecinta seni, konsep seperti Hybridiumnya seperti apa gitu? Iya, tadi sudah sebutnya secara tersirat sudah kita utarakan ya, baik Bu Anwar maupun saya. Cuman memang kemudian ada konsekuensi yang memang agak berat. Kalau crowd itu penting ya. Hang around di sini, tapi kan mungkin remaja atau yang belum kemudian punya kapasitas mengkoleksi. Nah, ini problem yang saya katakan terjadi di Bandung, di mana sebetulnya bukannya nggak ada HNWI banyak. Nah, ini yang ini usul saya ke Bu Aan, harus ada strategi-strategi khusus untuk kemudian mengundang mereka. Jadi karena ya tentu saja mereka nggak dapat informasi ini, mungkin di Sumarekon, mungkin di Kota Baru atau di Dago resort, banyak orang kaya. Nah, itu yang kemudian sebetulnya salah satu konsekuensinya. Karena ini kan beda dengan di barat ya, yang dengan sendirinya mereka udah punya potensi kolektor, tinggal kemudian kompetisi among the gallery gitu. Hybridium pada dasarnya sebuah space baru yang menawarkan karya-karya, baik itu print multiple maupun karya-karya yang affordable. Nah, tempat ini sebenarnya tempat ini dimaksudkan untuk melebarkan sayap, mengundang kolektor-kolektor baru dari profesional mungkin, kolektor muda, pembutuh seni, para pemilik resort, pemilik hotel, pemilik restoran untuk datang dan memilih karya-karya yang pada dasarnya bisa menjadi bagian dari establishment mereka. Nah, saya pikir karya-karya seperti ini cocok untuk bagian dari pendatang baru yang mengapresiasi seni. Usai sudah ya, jadi tadi kita udah banyak berbincang tentang konteks sebuah alternative space ya, khususnya tentang Hybridium yang dilakukan oleh Ibu Andono. Mudah-mudahan upaya Ibu Andono ini memberikan sinar cerah ya terhadap perkembangan seni rupa terutama di Bandung, dan memberikan harapan juga untuk para seniman muda atau kolektor baru ya, kolektor muda, sehingga perkembangan seni rupa khususnya di Bandung ini makin pesat dan jadi penting gitu dalam konteks medan sosial seni. Saya ucapan terima kasih kepada Ibu Andonowati dan Bapak Asmiojo. Mudah-mudahan perbincangan kami bermanfaat. Maju terus seni rupa.